Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Wiwi selaku staf Bimba AIWO. Yang saya hormati Ibu Ayu Agustina selaku koordinator unit. Yang saya hormati Ibu Karina Putri Mariska selaku staf mobile. Yang saya hormati kepada motivator nama Duta Bumi. Yang saya hormati kepada ayah bunda, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menemani kakak dalam rangka pentas baca pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada anak-anak yang disayangi, mencintai, kita doakan semoga anak didik kita menjadi anak yang soleh dan soleha, serta menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Amin amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tujuan pentas baca ya ayah bunda. Mungkin ada beberapa sebagian dari ayah bunda masih bingung pentas baca itu apa, untuk apa, dan tujuannya seperti apa. Mungkin ada juga sebagian dari ayah bunda kalau pentas baca ini lomba membaca gitu ya. Kalau pentas baca ini merupakan salah satu kegiatan yang dirancang sebagai bentuk apresiasi terhadap proses anak-anak. Kegiatan ini bukan sekedar acara tampil biasa ya bunda, tetapi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk anak didik kita. Langsung saja, tujuan dari pentas baca ini yang pertama yaitu melatih keberanian dan rasa percaya diri Ananda. Bagi anak usia dini, berdiri di depan banyak orang bukanlah hal yang mudah ya ayah bunda. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, anak belajar untuk berani mencoba, berani tampil, dan merasa bangga atas usahanya sendiri. Kita tepuk tangan dulu ya bunda untuk anak kita. Tujuan selanjutnya yaitu yang kedua, menumbuhkan minat baca sejak dini. Ketika anak diberikan kesempatan untuk tampil dan diapresiasi, mereka akan merasa bahwa membaca adalah hal yang menyenangkan, bukan beban, dan menjadi ujungnya hasil gitu ya bunda. Dari sinilah minat baca akan tumbuh secara alami tanpa harus dipaksa atau adanya paksaan terhadap Ananda. Ayah bunda ada tidak di sini yang memaksa anaknya untuk belajar?
baca ini sebagai bentuk apresiasi atas proses belajar anak. Kami ingin setiap anak merasakan bahwa usahanya dihargai. Sekecil apapun kemajuan yang mereka capai, itu adalah hal yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun pemimpinnya, apapun diinginkan, bisa jadi presiden, bisa jadi baru. Ibu saya tanya, anak-anak ibu mau nggak jadi presiden? Udah ambil satu dua bu, jadi presiden ibu. Kalau saya bilang kelebihan Allah, asal anak-anak saya jadi presiden. Ibu anak presiden yang ada sudah jadi presiden Amerika Serikat, ya kan? Saya tahu anak netek bu, jadi presiden Amerika Serikat. Anak ini kali jadi presiden Republik Indonesia. Siapa? Anak ini kali bu, anak ini kali jadi presiden Republik ini. Kalau anak-anak ibu tinggalnya kurang jadi presiden, wajar bisa jadi, ya kan? Tapi pada saatnya kalau dilatih ibu diwarnai, kalau saya kenal saya bu, tapi pada tidak kita cerita, benar hasil kita sendiri pak, bukan apa yang kamu yang mungkin kita. Kita yakin bu anak-anak itu menjadi pemimpin. Pemimpin itu mulai dari dasar, dari pemimpin dirinya sendiri maupun sampai ke dalam tingkat tinggi. Dan disinilah juga beliau menanamkan keyakinan keberanian pada anak-anak untuk tampil memimpin di depan umum melalui pentas baca. Dan yang kedua, manfaat dari lomba mewarnai. Ada aturan dasar dalam lomba mewarnai, yaitu tidak boleh melampaui garis itu. Cukup sampai ke garisnya itu, tidak melampaui itu sudah bagus. Gitu ya. Garis ini adalah bahasa umumnya adalah peraturan atau hukum. Kita tanyakan dasarnya dulu bahwa jadi manusia itu tidak boleh melanggar hukum. Itu loh bu, sederhananya itu dulu. Karena kalau pakai jalan itu kita terobos, pasti penampilan minimal. Kalau tidak ada polisi, ada kamera yang akan hilang saat perpanjangan STNK nanti. Gitu kan? Jadi wajar kalau saya mengatakan bahwa lomba mewarnai itu adalah dasar-dasar penanganan taat hukum. Kalau anak sudah taat hukum, nanti diwajibkan dan taat hukum, sehingga kehidupan pun menjadi normal, aman, damai, tidak terjadi simpang siur, tidak jelas. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang diterima oleh anak-anak kita selama bermasa belajarnya itu bermanfaat di masa depannya. Terima kasih. Dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merasa bosan. Selain itu, Mama ingin kakak memiliki dasar yang kuat dalam membaca, menulis, berhitung, dan memiliki dasar yang kuat dalam berbahasa yang baik. Di Bimba A-I-U-E-O bisa membantu kakak untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang gembira, menyenangkan, dan interaktif. Mama juga percaya di Bimba A-I-U-E-O memiliki guru-guru mentor yang berpengalaman sehingga kakak bisa mendapatkan pendidikan dan berbudi sehingga kakak bisa mendapatkan pendidikan dan perawatan yang baik. Di sini saya disuruh kasih testimoni tentang Bimba. Alhamdulillah, saya murid dari Adam. Qadarullah, Adam itu anak kedua yang saya masukin ke Bimba. Soalnya dulu kakaknya yang pertama juga saya masukin ke Bimba. Setelah saya tahu manfaat proses belajar, metodenya menyenangkan, terus perkembangan anaknya juga sangat ini banget ya, kelihatan banget. Jadi anak kedua ini Adam saya masukin ke Bimba juga. Karena di Bimba itu metodenya fun learning ya, menyenangkan, happy. Jadi saya lihat anak juga di Bimba ini minat bacanya dan minat berhitungnya juga prosesnya sangat baik ya. Beberapa bulan perkembangannya juga udah kelihatan. Tapi sejauh itu semuanya juga ada ikut peran orang tua di rumah. Jadi kita nggak 100% menyerahkan ke motivator atau guru di Bimba. Sebagai orang tua juga kita di rumah ada peran, ikut peran membimbing anak-anak juga. Jadi jangan menyerahkan seluruhnya kepada para gurunya gitu. Terus metode di Bimba itu karena minat baca dulu yang diutamakan. Jadi kita lihat dulu proses anak dari minatnya dulu, anak happy, guru-gurunya juga baik. Jadi dia dari perasaannya bahagia dulu, makanya dia jadi timbul minat baca, minat berhitung. Baru setelah itu proses gimana belajar dia, karena namanya anak-anak umur segini kalau perasaannya gak bahagia, gak menyenangkan, dia kurang termotivasi. Alhamdulillah Adam ini udah 1 tahun dia ikut di Bimba, jadi dia tahu progresnya kayak gimana. Semoga Bimba Wilayah untuk Abdi ini makin jaya, tetap bertahan di era berkurang yang banyak. Cabang-cabang lainnya ya. Saya berharap semoga para motivatornya juga selalu sabar dan membimbing anak-anak, tetap konsisten, terus menjalankan proses belajar selalu menyenangkan. Jadi anak
bimbanya ya. Coba Om Badut pengen tes. BUDI. Wow, tepuk tangan dong. Coba bilang simsalabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Bilang mana bundanya? Bundanya cowok apa laki? Bingung kan? Bundanya cowok apa laki? Oke, coba bilang kalau mau hadiah dari Om Badut. Bunda! Oh mama, mama manggilnya ya? Mama! 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 Ada? SMS? Mama! Ada SMS? Ayo, ayo. Coba nih pegang minyak. Yuk. Jam rebutan 1, 2, 3 jam rebutan. Lagi siapa lagi ya? Siapa lagi yang mau Rasulullah? Siapa lagi yang mau Rasulullah? Duduk yang manis, yang rapi dulu. Siap. Om Badut punya tas, punya kotak ajaib. Nah,